Bapak Ibu, terima kasih sore hari ini Bapak Ibu udah bisa datang ke sesi afternoon tea di ruang Research and Innovation Lab 700 RTTO. Mungkin kita kenalan dulu. Saya Elio Enai Sitoku, bisa dipanggilnya Iyo aja. Saya di RTTO. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah berhubungan perihal HKI, nah itu di tim saya juga. Mungkin ada yang produk, teknologi, yang hilirisasi, nah itu di tim saya juga. Nah kali ini ada sesi Bu Rinda nih. Nah, mungkin saya akan introduce pasti Bu Rinda, karena mungkin saya nggak tahu apakah seluruhnya Bapak Ibu udah kenal Bu Rinda. Ada yang belum kenal belum ya? Sudah kenal. Sudah. Nggak mungkin nggak kenal ya, karena memang dia lebih tua dari Binus ya Bu. Lebih tua karyanya Pak, karyanya yang diingat. Bu Rinda ini judulnya hari ini demokratisasi teknologi. Nanti mungkin kita akan bahas maksudnya apa sih Aduh susah banget. Demokratisasi. Apakah ini partai ya kan? Demokrat atau sesuatu, nanti kita bahas. Merah ini. Bu Mega. Ya, tapi mungkin sebelum saya introduce Bu Rinda, saya akan undang Prof Juneman untuk mungkin satu dua patah kata untuk menyambut. Ya, baik, terima kasih Mas Dion dan teman-teman panitia ya sudah menyelenggarakan acara ini. Juga terima kasih pada ibu bapak semua yang sudah hadir. Mungkin berawal dari ruangan ini kali ya, saya perkenalkan bagi bapak ibu yang belum pernah datang ke ruangan ini. Ruangan ini namanya RIO, kayaknya seperti ini situasinya, Research and Innovation Lab gitu ya. Sesuai dengan namanya, sebenarnya ruangan ini untuk ibu bapak semua ya, bisa pakai ya. Tapi bukan untuk menunggu waktu kuliah ya. Tapi untuk aktivitas riset dan inovasi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bimbingan enrichment track research misalnya, atau skripsi atau tesis, barangkali sudah pernah membimbing, silahkan pakai ruangan ini loh ya. Dan memang sengaja kita bikin kaca begini, ada filosofinya memang, supaya dari luar itu bisa melihat gitu bahwa di sini terjadi aktivitas diskusi, riset, inovasi dan sebagainya. Dan kita juga ada komputer ya di sini ya. Ada berapa ya Bu? Ada dua ya. Dan sudah kita install dengan software misalnya NVivo, olah data lain. Ibu Bapak kalau ada aspirasi mau request itu juga silakan. Nah, saya selalu ingin memperkenalkan ruangan ini karena apa? Karena nampaknya utilisasinya masih perlu kita tingkatkan. Padahal dari kampus sendiri sudah ingin buka ruangan ini 24 jam. Jadi ada nanti pintu khusus sebenarnya yang didesain itu di sebelah sana. Jadi walaupun ini terkunci, di sana bisa tetap dibuka. Tapi harapannya tinggi dulu utilisasinya. Makanya kita belakangan lebih banyak bikin acara di sini ya, secara hybrid ataupun onsite. Jadi silakan nih papan tulis ya, tentu mana yang bisa dihapus dan tidak gitu ya. Nanti perlu diskusi juga dengan yang sudah pakai. Nah itu satu hal Bapak Ibu tentang real. Kemudian yang kedua tentang acaranya sendiri. Sebenarnya ini tradisi dari zaman Prof Tirta ya. Prof Tirta waktu itu punya gagasan untuk sharing dari para peneliti begitu. Dulu sebenarnya sampai sekarang sih nama aslinya tuh morning tea sebenarnya ya. Cuma karena ini diselenggarakan di sore hari, jadi afternoon tea menyesuaikan dengan waktu dilakukannya acara ini. Nah, kita ingin sebenarnya Ibu Bapak lebih dekat lagi dengan kelompok-kelompok riset kita ya. Saya nggak tahu di sini ibu bapak semua sudah jadi anggota RIG belum nih, Research Center? Belum. Ada yang belum. Padahal kita sudah present berapa kali ya, 2 kali setidaknya ya di auditorium kita pernah ya kan, waktu itu milih kan ya RIG mana, terus kemudian juga kalau ingat yang Rekar ya, Rekar ya. Di Bandung ya kan. Nah, jadi kita ingin mendekatkan ibu bapak dengan RIG kita. Mungkin juga ada diskusi RIG itu ngapain aja sih ya, melakukan apa saja ya. Mungkin RIG juga sudah banyak kiprahnya gitu ya, supaya lebih banyak lagi, lebih merata lagi ya partisipasi ibu bapak ya di dalam kelompok riset. Kan masing-masing ada KPI Scopus, HKI dan sebagainya ya. Bu Rinda juga punya lab makerspace kemarin yang baru di launching di Binus Syahdan Bapak Ibu ya. Itu juga salah satu yang bisa ibu bapak manfaatkan. Jadi tujuan utamanya itu
nanti setelah Bu Rinda rencananya, nah ini Pak Alex akan sharing ya. Morning tea, apa Pak Alex judulnya Pak Alex nanti? Belum tahu. Judulnya belum tahu. Harganya bisa dilihat di situ. Di sini Bapak ya, nama-nama RIG dan research centernya begitu ya. Jadi silakan manfaatkan ya. Ya, silakan. Ibu Bapak mohon dimanfaatkan kelompok-kelompok riset kita. Ya. Tapi mohon maklum kalau ya sesuai dengan personality masing-masing leader ya, saya kira ya, ada yang mungkin masuknya ada seleksi, mungkin ada tesnya dan sebagainya gitu ya. Ada yang langsung bisa join dan sebagainya, ya itu maklum saja lah keragamannya. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih Bu Rinda secara khusus sudah mau berbagi topik ini. Judulnya memang sudah kita diskusikan ya, demokratisasi. Nanti Bu Rinda mungkin tafsirannya apa, silakan menyampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Lionai dan Bu Nolina sudah organize acara ini, dan juga Mbak Hilda yang foto-foto di sana. Ya, ya. Terima kasih ya, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof. Dinuman. Ya, ini kita saatnya untuk memperkenalkan Ibu Rinda yang sudah terkenal ya. Mungkin saya pengen perkenalannya bareng teman-teman sih. Ya. Bapak Ibu, ada yang sudah tahu nggak produk Bu Rinda apa aja? Ada yang bisa sebutkan satu aja? Ada yang sudah tahu? Banyak sih, banyak. Oh, banyak. Bu, makanya jawabannya banyak. Kalau banyak tuh orang jawabnya banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngomongin demokratisasi, Bu Rinda udah bikin beberapa produk yang emang arahnya perihal empowering. Ya, mungkin menaikkan harkat martabat kelompok-kelompok atau unit-unit atau daerah-daerah yang cukup tertinggal. Nah, mungkin nanti kita akan tanya jawab hal itu, mungkin produk-produknya apa dan kenapa sih bikin itu gitu. Kan banyak banget topik, dengan Bu Rinda udah punya tim seperti ini, kenapa sih pengennya ngarahnya ke sana terus ya. Jadi Bu Rinda saya perkenalkan, Bu Rinda adalah dosen di computer engineering ya Bu ya, RIG leaders juga Ibu di Photonics and ini dia, mana RIG-nya? Ini Photonics and Computer Simulation. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang backgroundnya ini related sama ini, atau mungkin backgroundnya di tempat lain juga nggak apa-apa, tapi punya interest di sini, silahkan hubungin Ibu Rinda. Ada apa aja Bu? Ada angklung, ada e-braille ya, apa alat buat baca buat tuna netra ya Bu ya. Ada perpustakaan digital yang yang akan kita share ke 90 wilayah Bu. Ya, nanti kita akan tanya jawab real itu. Mungkin Bu Rinda mungkin mau perkenalkan diri sedikit aja sebelum kita tanya jawab. Ada yang mau ditambahin nggak Bu? Udah cukup. Ya udah, oke deh. Jadi kita akan tanya jawab sedikit dan kita akan coba open aja Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa saling ngobrol aja. Panggil saja nama Iyo 3 kali. Saya lihat contekan dulu. Oke, mungkin kita berawal dari judul Bapak Ibu. Mungkin kita minta pandangan Bu Rinda mengenai apa arti demokratisasi teknologi. Itu dulu Bu ya. Oke, juga boleh ya. Oh iya. Biar yang belakang kelihatan juga. Iya, iya. Bu perlu digendong. Iya, sebenarnya ini sebelum kita masuk ke demokratisasi teknologi, ada satu hal yang paling penting sebagai kita sebagai manusia, itu adalah mempertanyakan apa sih arti hidup kita yang sebenarnya. Dalam banget. Ya kan, setiap orang, setiap individu pasti bertanya-tanya lah di dalam hidup ini, untuk apa sih kita bangun pagi, berangkat kerja, ya nggak, ngurusin keluarga, lalu kita bekerja bersama teman-teman, mengajar, pulang, tidur, besok begitu lagi, kan menjadi sesuatu yang rutin. Tetapi ketika kita menghasilkan sesuatu, membuat sesuatu, gitu ya, kemudian sesuatunya itu bisa memberi arti untuk yang lain, itu ada kebahagiaan tersendiri yang mungkin yang mungkin saat itu belum kita rasakan sampai hal itu terjadi. Lalu pertanyaan yang berikutnya yang mendasar adalah,
kita bisanya apa? Misal, saya ini cuma ibu rumah tangga, misal gitu. Atau saya ini seorang seniman, atau saya seorang sastrawan, saya seorang yang jago di bidang humaniora, atau saya orang yang jago di bidang engineering. Terus apa? Apakah kita hanya mengerjakan hal-hal yang rutin? Itu kan. Nah, kebetulan Tuhan berikan talenta kepada saya memahami beberapa hal mengenai engineering. Karena kebetulan saya terlahir sebagai anak perempuan satu-satunya, adik saya laki-laki. Ayah saya itu hanya lulus kelas 3 SD. Tidak bisa meneruskan sekolah karena kakek saya meninggal dibunuh orang. Jadi hanya lulus 3 SD, tapi saya bersyukur ayah saya itu seorang MacGyver. Tidak ada hal yang tidak bisa beliau kerjakan. Menjahit bisa, masak bisa, benerin mobil bisa, bikin furniture bisa, ngoprek-ngoprek kunci bisa, semua pekerjaan bisa beliau lakukan. Dan saya asistennya. Jadi saya selalu ngikutin nih, beliau ngapain yang dipanggil pasti saya. Karena adik saya tuh orangnya jijikan, dia dokter. Dia maunya bersih, nggak mau tuh megang oli mobil kayak ngapain, nggak mau. Jadi saya yang ngerjakan. Sehingga saya punya kecintaan terhadap engineering. Nah dari sini kemudian mau sekolah, saya bilang saya pengennya engineering. Anak perempuan ngapain sih sekolah engineering masa itu kan? Mbaknya di dapur nanti kan jadi ibu rumah tangga, tapi enggak, saya mau engineering. Ya, saya masuk ke sekolah engineering, terus harus beli komputer. Ya nggak Bapak Ibu, sekolah di BINUS, sekolah komputer kan harus punya komputer. Lah nggak punya uangnya. Saya nongkrong di lab. Dulu lab BINUS tuh 24 jam Pak. Jam 8, 9, 10, 11 malam saya masih bisa di lab. Pakai, nggak bisa beli komputer. Tapi saya pakai komputer yang ada di kampus. Kemudian ada yang namanya empati. Saya melihat banyak juga teman-teman yang nggak bisa kuliah karena memang tidak punya biaya atau mereka harus bekerja. Ada teman-teman yang terputus karena mereka tidak punya teknologi untuk membantu mereka. Nah disinilah begitu saya lulus S1, saya dipanggil sama Ibu Widya, ayo mau kuliah S2 lagi, nyariin mau karena saya sedang kuliah. Lulus S2 saya bilang, Ibu saya mau lulus S3 boleh? Setelah kembali pertanyaannya apa yang saya bisa lakukan? Ya, Bapak Ibu, waktu saya tuh dari SMA udah cari nafkah sendiri, cari uang sendiri, karena nggak ada uang jajan. Terus saya punya papa angkat. Zaman dulu tukang mie ayam itu nggak mie ayam gerobak yang di sembarang jalan ada. Kalau mau makan mie ayam enak itu harus ke kota. Saya jalan kaki dari Cideng ke kota buat nemuin papa angkat saya untuk makan mie ayam. Dipanggil kan, ayo ya di traktir dibeli mie ayam. Tahu nggak Bapak Ibu, gimana rasa gembiranya waktu kita mendapatkan apa yang benar-benar kita harapkan. Bisa kebayangkan itu. Seiring waktu saya berkarir, saya punya uang, saya punya rezeki, saya bisa beli apa yang saya mau. Mie ayam 10 mangkok yang di sana juga saya bisa beli. Tapi aneh, saya tidak merasakan kegembiraan seperti yang saya rasakan waktu saya pertama kali makan mie ayam diberikan oleh papa anak saya. Justru ketika saya memberi ke orang lain, kemudian orang lain, aduh terima kasih Ibu, saya doakan biar sehat selalu, panjang umur gitu-gitu. Justru kegembiraan itu ada. Dan saya mulai jadi addicted. Saya mulai ketagihan, pengen perasaan itu selalu ada di hati ini. Gimana caranya? Saya tanya sama Tuhan, talentamu gunakan. Ini, topik ini ditawarkan oleh Pak Juneman bahwa tentang ini. Sebenarnya saya, apa yang mau dibicarakan? Kemudian saya boleh bicara begini. Ada banyak hal yang bisa kita bantu dengan kompetensi saya di bidang engineering berupa teknologi. Tapi kan teknologi itu nggak harus melulu mahal. Teknologi yang bagus itu nggak harus selalu mahal, nggak harus selalu sophisticated, nggak harus selalu frontier, high end. Tapi sesuatu yang sederhana
bisa begitu bermanfaat, bisa begitu berguna, itu akan membuat dampak yang luar biasa. Kasus pertama adalah ketika saya pulang kampung bersama suami. Di kampung suami saya itu nggak ada air, Bapak Ibu. Jadi kalau mau ngambil air itu harus turun ke jurang sampai nunggu hujan. Kalau nggak ada air. Kemudian anak-anak ini kalau sekolah pas jam istirahat main, nanti pulang sekolah main. Terus saya bilang, kok nggak ada yang baca ya? Udah nggak ada lagi tuh anak-anak yang mau baca. Saya ke sekolah, ada perpustakaan, ada, dikasih lihat perpustakaannya pun minim, buku-bukunya juga udah lama sekali. Terus saya bilang, ayo kita bikin perpustakaan. Saya teleponin teman-teman sebinus waktu itu yang punya buku, tolong kumpulin dong, saya mau bikin perpustakaan. Datang banyak buku Pak, sampai saya diomelin sama ketua jurusan, ruangannya penuh dengan buku. Tapi ternyata bukunya adalah buku bekas sekolah anak-anak. Sehingga bukan itu yang diminta, maunya sih buku pengetahuan umum gitu ya Bapak Ibu, buku cerita gitu kan. Kemudian ada ide, teman saya bilang, Din, kan ada teknologi Raspberry Pi, coba deh bikin aja perpustakaan digital berbasiskan Raspberry Pi. Saya pelajari dulu apa ini. Terus saya bilang, oh iya keren ya, kalau pakai Raspberry Pi ukurannya kecil, cuma separuh segini ya. Kemudian tahan mau cuaca panas kayak kelembapan tinggi apa, termasuk tahan banting gitu kan. Oh iya deh, kita coba ajak mahasiswa, kita diskusi, kita konsep, kita buat. Begitu itu jadi, butuh konten. Saya hubungi TFI, Pak Tangkas, ada berapa banyak mahasiswa BINUS yang tidak bisa wisuda karena belum komslof? Ribuan. Ya udah, kirim ke saya. Saya ingat hari itu sehari ada kali 20 mahasiswa datang minta dikasih tugas, saya suruh ambil konten, bikin konten, ambil konten, bikin konten. Hubungin YouTuber 2.500 konten pada saat itu yang pertama kali datang. Kita kemas, saya bilang kita pulang kampung, saya bawa mahasiswanya. Kita ajak pulang kampung, kita buka perpustakaan digital pertama di Onadungu, Sumatera Utara. Tahu tidak Bapak Ibu, anak-anak bergerombol masuk, itu mahasiswa sampai, aduh, mereka juga, saya yakin mereka merasakan kegembiraan yang luar biasa. Begitu mereka melihat hasil karya mereka dipakai. Dan sampai kepala sekolahnya nggak bisa nutup perpustakaan karena anak-anaknya nggak mau pulang, sampai diusir-usir, ayo besok lagi, diusir, disuruh pulang. Bayangkan seperti itu. Dan itu bergulir. Kemudian penelitiannya juga kita semakin kembangkan versi 1, versi 2, versi 3, sampai terakhir versi 5. Dan ini pun sudah disebarkan. Misinya gampang, kita cuma ingin anak-anak di daerah 3T juga punya kesempatan yang sama, mendapatkan pengetahuan yang lebih dari apa yang mereka dapatkan di sekolah, kesempatan yang sama. Juga mahasiswa kita punya kemampuan untuk bikin konten yang lebih baik, untuk membantu pembelajaran, ya kan? Jadi, nah disinilah yang dimaksud dengan demokratisasi teknologi. Nggak perlu harus sophisticated. Hal yang sederhana pun bisa kita buat, bisa kita bantu. Contoh yang lain lagi, saya senang naik kendaraan umum. Saya nggak naik kendaraan pribadi. Di kendaraan umum ada ibu dengan anak yang berkebutuhan khusus. Di mikrolet nih, saya lihat. Anaknya itu selalu berusaha mengeluarkan tangan dan kepalanya dan seluruh tubuhnya dari jendela. Ibunya berusaha untuk menenangkan, berusaha sepanjang jalan. Saya bilang, ibu nggak capek? Capek lah Bu, dia bilang begini kan. Ini kapan istirahat? Ibu, kalau punya anak seperti ini, 24 jam kita jaga, tidur pun kita lihat. Takut dia jatuh, takut dia begini. Terus saya kepikiran, saya bilang, wah kalau ada satu ruangan ya, ditaruh anak seperti ini, dia main sendiri 4 jam, 2 jam aja, kan lumayan ya, kita jadi mami-mami bisa me time gitu ya, 2 jam kan lumayan ya Bapak Ibu. Nah itu terbayangkan ketika saya bertugas ke Spanyol,
saya diskusi dengan teman-teman, mereka buatlah ruang interaktif untuk anak-anak yang seperti itu. Dan kami pergi ke sebuah sekolah luar biasa di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta Pusatnya. Kita lihat, kita pelajari kebutuhannya seperti apa, kita desain, kita buat, dan kita taruh, kita uji coba, kita panggil, kita undang anak-anak berkebutuhan khusus dari segala jenis, mulai dari autism, Down syndrome, ADHD, semua kita coba, kita uji cobakan, dan ini cukup membantu ternyata. Guru-gurunya juga bilang, wah mereka malah lebih mandiri dengan ruangan ini. Maka kemudian dengan itikad baik kita pasang di Yayasan Tia Asih, sebuah panti asuhan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena ternyata kasusnya di tempat kita, ketika orang tua mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan, seringkali malah dibuang, ditinggalkan. Ya. Dan ini juga sampai sekarang kita coba tawarkan ke rumah sakit untuk membantu dengan biaya BPJS, sehingga anak-anak yang seperti ini tidak lagi dianggap aib bagi keluarga, tidak lagi dipasung. Kita konsisten terus melakukan, kita komitmen melakukannya, nanti pasti akan ada hasilnya. Tapi semuanya itu akan lebih baik kalau dimulai dengan empati. Jadi kita bisa tahu apa yang kita lakukan ini memang orang lain sangat butuhkan. Itu sekian dari saya, Pak Yu. Saya senang banget gitu loh. Maksudnya sesi ini nggak hanya ngomongin konten ini, tapi kenal Bu Rinda secara lebih personal gitu. Tapi saya akan respon beberapa ya Bu, tapi sebelumnya Ibu haus nggak? Aku aja kalau ada. Iya, karena saya haus Bu. Katanya saya harus kode begitu biar ada tunggu ya Bu ya, dalam hitungan ke-5 aku nggak jalan sih. Ini dia Ibu, berhubung nama kita afternoon tea nih, kita afternoon tea. Oh iya. Bedanya morning sama afternoon adalah kalau afternoon lebih kental. Tambah nggak bisa tidur dong. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Jadi mungkin saya responi ya Bu Rinda. Kalau kita ngomongin demokratisasi teknologi, artinya teknologi nggak harus advance kok untuk bisa ngebantu orang ya Bu ya. Nah, soalnya kita kadang-kadang kan kita researcher, kadang-kadang kita punya prestis ngomongin bikin yang high-end, yang keren-keren gitu, yang dianggap yang pengen orang tuh nggak bisa niru, pengennya yang paling keren segala macam, yang paling rumit, tapi kan kadang-kadang end up-nya hanya paper gitu. Jadi ya dengan sesi ini sih saya berharap munculnya Rinda-Rinda junior di sini, di lingkungan kita Bu. Maksudnya start dari empati, start dari tahu talenta masing-masing gitu ya. Mungkin saya engineering, Prof Jun psikologi, ada di psikologi, mungkin berbagai background pasti bisa kok. Aduh keren. Tadi satu Pak. Apa itu? Jangan pernah berpikir takut untuk ditiru. Ya, jangan pernah berpikir. Kalau perlu kita kasih semua. Sama seperti resep masakan. Resep boleh sama. Kalau koki beda, rasanya pasti beda. Nah, begitu juga dengan pengetahuan kita. Kita boleh sharing. Saya bagikan. Makanya saya bilang saya nggak punya haki, nggak punya paten atas nama saya sendiri. Saya berikan itu semua untuk BINUS karena saya percaya BINUS akan berusaha untuk membina Nusantara. Akan disalurkan lagi gitu ya. Yang harus kita simpan itu apa? Yang harus kita simpan adalah bagaimana kita belajar terus berpikir kreatif. Ya. Ini teh yang sama, misalnya saya ciptakan teh ini, terus Ibu mau pakai silahkan Bu, ya kan? Ibu mau pakai lagi silahkan. Kalau perlu dimodifikasi supaya tehnya jadi beda, nanti saya akan buat yang lain lagi. Karena apa? Semakin kita memberi, kita tuh semakin menerima banyak. Kalau kita nggak pernah memberi, kita nggak pernah menerima banyak. Karena hanya itu aja yang kita pegang, kita nggak pernah merasa kurang. Kalau kita berikan kita kurang, jadi kita cari lagi tuh yang lain. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu.
empati. Tepuk tangan dulu. Jadi kita hari ini selain siraman teknologi ada siraman rohani. Ayo berapa ya? Habis ini langsung buka kitab semua. Ustaz Nanang gimana ya Ustaz? Itu dia. Damai sekali hari ini. Jadi mungkin yang saya pahami lagi Bu, kan ini kan Ibu konsisten ya Bu ya. Maksudnya kadang-kadang kita bisa bikin alat A sesuatu karena nggak punya empati dan background yang kuat, kita tinggalin aja alat itu, ya udah bikin lagi yang mungkin nggak ya tadi nggak ada tujuannya gitu. Jadi mungkin benar-benar perlu background itu penting ya Bu ya, sama rasa empati kalau kita emang mau mendemokratisasiin suatu teknologi atau apapun itu, nggak harus teknologi. Nah, seperti tadi sempat Ibu bahas nih, saya sebenarnya mau nanya, kalau peran dari universitas atau fakultas member dosen-dosen atau mungkin universitas dulu deh Bu, menurut Bu Linda ya, peran universitas itu sebaiknya gimana sih untuk bisa mensupport hal-hal kayak gini? Itu dulu. Ya. Saya merasa beruntung ya bisa berada di BINUS, ya, berada di BINUS dengan kondisi seperti ini misalnya. Beda kalau saya bekerja di perguruan tinggi di luar negeri yang memang semua fasilitas ada tersedia, ya kan, aksesnya juga boleh sebebas-bebasnya. Tapi dengan semua keterbatasan yang ada di BINUS, yang saya apresiasi adalah BINUS senantiasa dorong kita, kasih kesempatan buat kita. Bahkan kalau misalnya sampai saya jadi nggak enak kayak waktu itu Pak Juneman bilang, Bu Linda butuh dana ada 30 juta. Saya malah jadi bingung mau dibuat apa ya uang 30 juta itu gitu kan. Karena ada banyak. Jadi saya apresiasi apalagi kalau BINUS bisa kemudian melihat, ngerangkul dan juga mau membantu teman-teman dalam melakukan kegiatan penelitian. Tapi sekali lagi, lakukan itu dengan etikanya gitu loh. Jangan kadang-kadang ada yang manfaatin, oh mumpung ada dananya diambil, dimanfaatin tapi nggak dihasilkan, kira-kira seperti itu. Nah, saya rasa BINUS sudah cukup baik untuk mendukung hal itu mungkin, tapi kalau diberi peluang lain melalui tadi PIB, hibah-hibah dan sebagainya, teman-teman bisa manfaatkan. Mungkin hanya ya syarat-syaratnya bisa disesuaikan sedikit gitu kan. Kadang-kadang kan pemikirannya dananya cuma 10 tapi publikasinya 1 gitu kan, padahal 10-nya ini untuk kesananya masih agak jauh gitu kira-kira gitu Pak. Jadi tinggal ini kan saja. Ada pesan sponsor benar. Masuk Pak Eko. Masuk. Orang tuh ngomong nggak dulu. Sinyalnya ditangkap. Iya, Ibu. Terus kira-kira Bu project next-nya yang lagi on progress atau mungkin yang lagi mau dikerjain apa nih? Ya. Siapa tahu teman-teman yang related bisa Ya, joinan gitu. betul. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, multidisiplin itu wajib Bapak Ibu. Nggak ada penelitian yang tidak multidisiplin. Contoh yang sederhana, ketika kami membuat perpustakaan digital, sudah dipasang di mana-mana, sudah dimanfaatkan, tapi sampai saat ini tidak ada yang mengukur efektivitasnya. Itu bukan anak-anak saya butuh teman-teman yang dari manajemen atau dari ilmu lain, ayo gabung, nanti pas kita instalasi, tolong kalian yang ukur 2 bulan, 3 bulan, setahun, itu benar-benar membantu nggak? Puji Tuhan, yang tahun lalu kita pasang di NTT, itu kan memang, yang ini kebetulan kita taruh di paroki, ada romonya itu kebetulan dia rajin update nih. Dia cerita, Bu, jujur, dia kasih kan setiap sore itu anak-anak datang pakai, sampai dia bilang saya nggak bisa tidur siang, ini gimana caranya? Saya bilang bikin jadwal Romo jam 4 sampai jam 7 malam, anak-anak sudah datang pakai. Kesaksian beliau baru bulan lalu, beliau bilang berpuluh-puluh tahun dari kampung ini tidak ada anak yang lulus masuk sekolah seminar, tapi sejak ada perpustakaan digital, mereka latihan setiap sore. Puji Tuhan tahun ini ada 2 dari kampung itu bisa masuk sekolah seminar. Nah kan kalau gitu kan, Iya. kita aja jadi merinding gitu ya dengannya ya, kan jadi senang sekali. Jadi
apa yang kita buat dengan sederhana itu ternyata bisa cukup membantu. Nah, proyek yang sedang berjalan kemarin itu kami buat mesin pembuat tempe rumahan. Memang tidak untuk orang Indonesia, itu diperuntukkan dijual di negara non Asia. Salah satu caranya adalah juga untuk mempromosikan tempe sebagai satu-satunya makanan yang ada di Indonesia, dipromosikan sebagai vegan healthy lifestyle di negara-negara Eropa. Ini dalam versi beta. Kemudian ada wayang. Tadi kan sebel lihat mahasiswa nggak pernah nonton wayang, saya suruh bikin wayang otomatis. Ada dua, yang satu wayang kulit yang akan diganti dengan wayang klitik karena ternyata setelah diuji coba ada banyak kendala. Dan yang kedua wayang beber. Uniknya wayang beber ini yang mengerjakan adalah 3 mahasiswa dari Prancis. Jadi nanti wayang ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Nanti saya akan ajar teman-teman sastra Jepang, sastra Cina untuk gabung. Dan ini udah kolaborasi dengan DKV, karena yang gambar wayangnya orang-orang DKV dengan 3 style grafik, style kartun, style apa gitu. Satu lagi saya nggak ikut. Tapi ini udah berjalan prosesnya. Kita juga punya alat pemisah sampah berbasiskan AI dengan menggunakan kamera yang akan memisahkan antara botol plastik, gelas kertas, sama kaleng. Juga sedang berjalan. Itu nantinya untuk membantu, kan di sini mahasiswa suka banget tuh ya beli minuman-minuman untuk bantu untuk pemilahannya. Lalu yang sedang jalan lagi, mudah-mudahan itu mesin dispenser sabun. Ibu-ibu kalau belanja ke supermarket, beli Molto, beli Rinso, pasti beli yang isi ulang kan, refill kan. Terus sampah plastiknya banyak ya. Nanti kita bikinin mesinnya, kita kerja sama Unilever kayak atau dengan Wings. Jadi cukup bawa jerigen, botol, isi ulang. Itu. Lalu yang lagi berjalan, kayaknya main nanti aja deh kalau udah rumah. Ya, tapi banyak kan. Saya rekap dulu ya, sebelum jauh. Jadi tadi Bapak Ibu ada mesin tempe ya Bu ya, mesin pembuat tempe yang emang kita aimnya untuk dipakai di luar untuk naikin branding Indonesia dan juga saya aja lupa. Ya, saya Nanang Suprayadi dari psikologi. Terima kasih Bu Rinda, sangat menyentuh ya, dalam ya, jero kalau bahasa Jawa ini, jero ini. Jero pisan ya, jero pisan. Menarik dari paparan-paparan yang Bu Rinda sudah sampaikan. Kalau empati, mungkin dosen-dosen BUNUS ada kali ya, punya gitu. Saya sendiri kalau misalnya, kebetulan saya di psikologi pendidikan gitu, jadi banyak bersentuhan dengan aspek-aspek pendidikan ini. Kenapa kualitas pendidikan kita selalu misalnya belum bisa naik gitu kan, katakanlah dari PISA, program International Student Assessment, kita terus berada level bawah gitu ya. Nah itu ada empatinya ada gimana gitu. Mungkin karena saya waktu kecil nggak bermain oli kayak apa. Jadi sentuhan teknologinya itu masih sangat basic gitu ya. Ide teknologi apa gitu yang bisa diterapkan gitu untuk peningkatan misalnya dalam hal ini kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Tadi kan saya dengar cerita Bu di 3T gitu kan. Nah pasti kita juga lihat ya, termasuk sekolah-sekolah di sini terkadang secara akses secara ini sudah bagus, tapi quality of teaching itu yang masih sangat rendah. Nah dalam hal ini saya kebetulan di psikologi pendidikan itu riset saya tentang differentiated instruction gitu. Nah, saya ide-ide bagaimana memanfaatkan teknologi ini yang masih ya mungkin ini ya karena tadi belum main oli kali gitu ya. Mungkin ada ide-ide bagaimana memanfaatkan teknologi di penerapan dalam hal ini quality of teaching, ke Inggris di quality of teaching. Ibu mau langsung jawab aja. Soalnya biar mengingat. Gini Pak, waktu Bapak menelaah tentang psikologi dulu tadi, bisa nggak dijabarkan dulu problem utamanya itu di mana?
Nah nanti kalau memang teknologi adalah jawaban untuk ke sana, mungkin bisa di kerjasama dengan teman-teman TI atau kami juga untuk bicara bikin aplikasi-aplikasi yang seperti game, tapi nggak taunya itu bantu buat drilling cara belajar mereka. Contohnya paling sederhana, ketika anak saya masih kecil sekali, dia punya koleksi mobil Hot Wheels. Pada suatu ketika dia bilang, Hot Wheels udah banyak banget, kalau buka lemari langsung lantai penuh kan. Aku belum mau beli Hot Wheels yang warna hijau. Jadinya. Maka yang saya lakukan adalah, ayo kita kelompokkan dulu, ya, berdasarkan warna. Nah, terus dia jadi belajar tuh, merah, kuning, biru, dia kelompok-kelompokkan kan. Sudah ada kan, hijaunya ada ternyata. Terus saya bilang, tapi jumlahnya nggak banyak, nggak sebanyak warna lain. Saya bilang, ayo hitung. Nah, jadi belajarnya udah belajar warna, dia belajar lagi hitung. Nanti kalau dia sudah agak pintar dikit, saya bilang pisahkan antara yang sedan dengan yang truk gitu misalnya. Jadi mungkin Pak, kalau nanti dari hasil penelitian Bapak tadi, ayo kita diskusi. Kalau memang butuh dibantu teknologi, di yang mananya? Apa karena kita tadi sudah generasi X, Y, Z, jadinya lebih suka kalau ada teknologi. Makanya waktu saya mau buat perpustakaan, kata teman saya, tanggung Rin, nanti buku juga nggak mau dibaca lagi, bosen. Oh iya, kalau dikasih gadget, dikasih komputer, layarnya gede, pasti intens nih. Pak, di Papua, di Sentani, anak umur 4 tahun, belum pernah pegang apa-apa, begitu dikasih itu, langsung cak-cak mamanya aja kalah. Mamanya nggak bisa dia, gini loh Ma, dia dimainin gitu. Jadi bisa kita lihat Pak, jadi monggo, saya punya klinik setiap hari Jumat yang harus didaftarkan melalui Ibu Listia ya, atau Bu Erma. Nanti silakan setiap hari Jumat. Ya, terima kasih. Jangan lupa masuk klinik. Ya. Jangan klinik yang di bawah ya, Pak, sakit. Itu kepala sakit. Iya, ini saya rekap dikit tadi Pak Nanang dari psikologi tadi, pertanyaan adalah gimana cara naikin quality of teaching ya Pak ya? Maksudnya bagaimana caranya? Ya, dari Bu Rinda udah sempat kasih arahan lah ya. Coba dicari dulu apa yang perlu diulik ya Bu ya. Kalau emang itu base-nya teknologi, game apa itu namanya apa ya Bu? Pokoknya mempelajari tapi ya gaming itu apa sih istilah keren? Gamification ya? Apa gamifikasi atau apa mungkin itu bisa membantu untuk menaikkan quality of teaching. Oke, gitu. Thank you ya Bu Rinda. Ya, sama-sama. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi kah? Satu orang lagi silahkan. Saya mau nanya. Kenalkan nama saya Andrea, saya dari BDSRC, saya orangnya Prof. Benz. Thank you. Saya mau nanya, saya tertarik sekali dengan mesin pembuat TUP itu. Karena waktu saya S3, saya bikin tempe memang juga di sana. Tapi kan yang jadi masalah pada saat musim dingin, itu susah sekali. Nah, kira-kira apakah sudah diuji mesinnya itu di daerah dingin? Karena setahu saya, kalau sudah musim itu autumn sampai nggak pernah jadi tempe itu. Nah, jadinya apa? Ya, kira-kira khasiatnya apa Bu? Kedelai berjamur. Jadi gini Pak, keunggulan dari mesin tempe ketika kami mengamati proses pembuatan tempe yang secara tradisional bisa 5 hari sampai 1 minggu adalah di suhu. Suhunya harus di atas suhu ruang 30 derajat lebih ideal. Nah dengan mesin ini yang sangat compact kemudian terisolir, suhunya itulah yang kita jaga. Jadi kita pasang termostat, kita pasang pemanas, kita kendalikan di dalam situ. Sehingga yang tadi prosesnya 5 hari, 36 jam bisa jadi. Dan yang menarik lagi, di Eropa nggak ada kedelai, mereka anti kedelai. Karena kedelai dianggap bilangnya, kalau di Amerika itu GMO. GMO. Apa tuh Pak? Genetic modification. Mesin ini mau bikin tempe dari apa? Kacang tanah? Ayo. Kacang almond? Ayo. Mau kacang apa? Silahkan.
Jadi ini yang menarik dari mesin tempe tadi. Oh, gitu. Tidak harus selalu kedelai. Berarti maksudnya si alatnya itu udah ada temperatur kontrolnya berarti? Ada temperatur kontrolnya. Jadi ada ukurannya begini dikasih. Nggak sebesar itu Pak, kita bikin kayak rice cooker aja lah, hanya untuk makan satu keluarga 4 orang. Tidak untuk komersialisasi. Pak Andreas satu keluarga 12 orang. Oh, iya. 3 kali masak. 3 kali masak. Oke, makasih Pak Andreas. Oh mungkin BDSRT udah sempat kolaborasi nggak sama Bu Rinda? Belum, cuma ngobrol doang sama Pak Ben. Jangan banyak kali ngomong langsung. Oke deh Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya-tanya dengan Ibu Rinda? Yang ibu-ibu dong. Yang ibu-ibu mungkin butuh apa sisir yang gimana? Kalau tadi iya Pak, maksudnya karena teknologi Bu Rinda tuh mostly banyak diambil dari kebutuhan orang dan itu simpel-simpel ya Bu ya. Iya, termasuk yang kulkas pintar itu hanya gara-gara pagi-pagi saya mau masak telur Ibu buat sarapan, nggak ada telur, habis. Makanya saya bilang, aku buat aja nih kulkas pintar nih. Jadi kalau telur habis dia langsung kasih tahu. Ya saya di kantor gitu, telur habis, ya kan, susu habis, sayur habis, saya tinggal kirim ke warung, nanti langsung dikirim ke rumah. Jadi gitu, termasuk yang saya pernah cerita tempat tidur pintar itu gara-gara mama saya itu memberi gitu ya. Terkait dengan tadi multidisiplin, kemudian antara integrasi antara research dan PKM. Untuk saya dapat hibah yang BINUS Peduli Lingkungan terkait dengan digital literasi, kemudian terkait juga dengan Gen Z ya Bu ya, pada anak-anak SMA yang mereka memang sangat terikat dengan yang namanya gadget dan sebagainya, tapi kemampuan kontrolirnya yang rendah gitu. Jadi mungkin saya ingin ide dari Bu Rinda terkait dengan kemampuan kontrol namanya inhibitory response gitu ya, agar mereka juga punya kemampuan untuk kayak menahan diri di media sosial gitu. Karena yang jadi permasalahan adalah ketika saya survei di sekolah yang notabene ada sekolah literasi, tetapi ada beberapa kejadian misalnya mereka tidak sopan ya ketika di medsos, kemudian bahkan sampai adanya cyberbullying dan seterusnya gitu. Iya, Seperti itu. Sebenarnya anak-anak itu adalah peniru sejati ya. Kita bisa didik anak itu mau jadi seperti apa, itu sebenarnya tergantung dari kita. Ya saya sih puji Tuhan aja sih Bu, anak-anak saya kurang lebih mirip dengan saya gitu kan dalam sih, karena saya selalu memberikan contoh yang konsisten kepada mereka. Kalau kemudian kita berupaya memberikan literasi, tapi di dalam keluarga tidak ada yang mendukung, ya tidak ada yang memberi contoh, di lingkungan juga tidak ada yang memberi contoh, sebenarnya itu bisa kita anggap sebagai sia-sia, tapi kita kan nggak boleh gitu. Ini kan generasi muda kan, kita harus upayakan. Ada satu hal Bu, saya mau sharing. Saya ini pemain game. Sampai sekarang saya masih main game. Pada suatu ketika teman anak saya yang paling besar datang ke rumah bersama ayahnya, mau interview mengenai pacaran. Menurut saya pacaran tuh boleh nggak gitu kan? Nah, kan mindsetnya kalau yang orang jadul sama orang modern beda kan ya. Kalau yang modern. Kalau yang jadul kalau apa sih pacaran masih SMA gitu ya. Nah, terus tiba-tiba ayahnya bilang gini, ini kerjanya main game, dia bilang. Saya udah omelin, kamu jangan main game mulu. Terus dia bilang apa tahu? Itu maminya Max main game. Dan juga kisahnya gitu, itu maminya Max main game, Pi. Dia bilang, oh, jadi dia bilang gitu Bu, karena ibu main game dia lihat. Terus saya bilang, saya bilang sama si Kevin, Kev, boleh kamu main game, tapi prestasi kamu turun nggak? Dari main game tadi kamu dapat apa? Saya bilang, Tante main game, tapi kan prestasi Tante nggak turun, kerjaan Tante tetap bagus, si Om juga masih happy aja gitu kan. Ya, jadi istilahnya gini, kan kadang-kadang game itu perlu Bu, buat bisa untuk membantu merelaksasikan ketika kita sudah di kondisi yang hektik. Nah itu yang harus kita edukasikan ke anak-anak.
jangan itu dijadikan addicted. Kalau Anda boleh main, jadi kita sebagai orang tua juga, Anda boleh main game tapi Anda bagus ya, dapatnya bagus gitu, baru Anda boleh main. Kalau selama Anda belum mendapatkan sesuatu hasil yang baik, ya jangan main dulu. Kalau perlu, malah saya mainnya bareng sama anak-anak. Anak-anak lagi seneng main apa, Mobile Legends, saya ikutan, kita satu tim gitu kan. Tapi saya sebagai ketua timnya bilang, sudah 1 jam, berhenti main. Kita balik kegiatan yang lain. Jadi intinya sih sederhana Bu. Ya itu mesti dilihat, harus psikologi ikut berperan. Ya, bareng Pak, saling silang, sambil bareng untuk ngecek sebenarnya problemnya di mana. Apakah di gamenya, atau apa? Atau si anak ini memang nggak punya tempat untuk bicara, tempat untuk lari, tidak punya teman sehingga dia jadi addicted ke gamenya. Saya lihat kemarin sama Marcel ya, kita pergi bareng 3 mahasiswa dari Prancis ini. Begitu kami duduk di ruang makan bareng, nggak ada yang pegang gadget, semua ngobrol. Saya bilang sama Marcel, kita main HP bisa. Kalau nggak enak sama mereka ngobrol gitu kan. Jadi ada budaya. Bahkan kalau di Australia Bu, kalau makan di restoran, kalau naruh HP diskon 20%. Dikasih. Jadi dikasih keranjang. Kalau satu keluarga taruh HP-nya di situ dan selama acara makan tidak pegang HP, diskon 20%. Orang tuanya kan langsung mau. Kapan lagi gitu ya dapat diskon. Ya jadi sebenarnya banyak. Tapi sekali lagi Bu, kadang orang tua komitmen. Mereka bilangnya si A, tapi cuma seminggu. Setelah itu balik lagi. Ya yang seperti itu sih ya. Saya lihatnya hanya itu. Yang kita jalan sambil gini, ya, Nina jangan nakal ya, jangan nakal, kamu ngapain, jangan nakal, tapi dia begini terus gitu kan. Saya juga mikir, ini gimana ya, si anak juga mikir, si mamanya tahu dari mana aku lagi nakal sama enggak, ya enggak? Kira-kira seperti itu Bu, nanti dibikin riset kolaborasi Bu. Iya. Kalau saya psikologi kan penolong psikologi juga. Oh iya, nanti bisa sama yang lain, kan tadi Ibu. Iya. Bisa. Lead by example jadi Iya, Bu ya. lead by example. Ini jadi kalau ngomongin game, ini cerita juga Bu. Jadi adik saya tuh seneng main game Bu. Cuman ini mungkin kasus ekstrim ya Bu ya, kasus beda. Jadi adik saya dia senang main game, terus kan dia kuliah tuh S1 di Amerika. Nah di Amerika itu semua internet gini mendukung, sehingga game dia ini game yang terkenal di seluruh dunia dan dia tuh top 5% of the world dia bilang. Saya tuh ranknya top 5% of the world. Tapi IP-nya 1,7 gitu. Nah, habis itu kan kita tarik balik ke Indonesia. Nah, ya bapak marah lah ya kan, apalagi bapakku kan orang Batak ya Bu. Orang Batak itu nggak dianggap sukses Bu kalau bukan jadi pengacara, engineer ya Bu. Yang lainnya udah Judika tahu ya Bapak Ibu ya, yang udah jadi menang segala macam aja sampai bikin lagu Papa Mama Mau Melarang ya kan. Karena mungkin nggak dianggap sama bapak mamanya si Dumai di situ. Nah jadi mungkin adik saya waktu pulang dia bilang, Papa sponsorin saya gadget, PC segala macam. Saya bisa bikin uang dari sini. Nah mungkin salah satu peran orang tua juga mungkin ngelihat kali ya, belajar mau ngelihat ini anak apakah emang expert banget di situ. Karena sekarang kan game-game digital udah banyak perlombaannya gitu, udah kayak sport yang beneran gitu ya, udah kayak sport bola apa ada. Jadi mungkin satu lagi tambahannya gue, kalau emang ada anak-anaknya yang edik banget karena mungkin kita perlu lihat apakah benar-benar ini orang hebat banget sehingga kita bisa support. Tentunya ini modern dan tradisional. Iya, modern dan tradisional tergantung orang tuanya tadi. Iya, soalnya pas adik saya gitu ada ditampar Bu. Ya sama pas yang interview boleh pacaran, kalau menurut saya sih boleh, suami saya disuruh apa? Saya udah Ibu disuruh. suaminya orang Batak? Iya orang Batak. Jadi itu juga. Iya kan. Jadi mungkin selain ya tadi ya ada hal yang kita anggap selalu negatif ya Bu ya, tapi kita perlu lihat lebih detail lagi background dari kenapa sih pacaran, kenapa sih main game gitu. Main game, karena nggak selamanya. Nggak selamanya leading ke sesuatu yang negatif. Perbincangan psikologi. Biasa ini, Prof Junan, mungkin kita juga udah
kayaknya udah cukup lumayan Ya, ya Bu udah kita cukup. ngobrol. Ini fun. Oh, ada lagi. Ibu mau Tadi saya penasaran aja sih Bu. Jadi untuk sebelum membuat suatu produk teknologi, kita harus tahu latar belakangnya dulu ya. Betul, betul Ibu. Oke. ya. Thank you Bu. Oke. Ya kita mungkin udah mau mengakhiri acara. Ini terima kasih banget. Ini sesinya cukup alive ya Bapak Ibu. Cukup banyak yang didapat ya, nggak hanya dari gimana kita mau ngeran research kita ke depan, tapi ada pelajaran yang sifatnya personal yang saya sendiri tadi di awal-awal aduh gitu loh. Aduh, Nggak, kayak kenapa? saya ngeliat, aduh ini hidup gue gampang banget ya. Harusnya nih saya udah dikasih hidup kegampangan, kita harus bisa lebih lagi bermanfaat Iya. buat Bu Rinda. Buat Bu Rinda. Saking tersentuh. Saking tersentuh. Oke, mungkin Bro John sebagai penutup ada yang mau disampaikan? Bu Nurlina ada yang mau disampaikan? Ya, Oke. Makasih banyak Bu Nurlina. Kalau gitu Bapak Ibu sekalian, kita tutup dulu sesi kali ini. Kita mau foto bersama dulu mungkin. Di mana kita foto bersama? Di sini aja. Di sini aja. Saya undang Bapak Ibu untuk maju ke depan, kita foto bersama. Dan sebelum kita berikan tepuk tangan buat